Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini, kita akan berlatih untuk menerapkan hukum Newton dalam beberapa contoh soal. Jadi untuk yang pertama ini, kita akan terapkan pada sistem yang mengalami kesetimbangan. Jadi misalkan sini saya memiliki ada benda nanti yang diikat dengan tali, dan tali itu diikatkan pada langit-langit dan tembok. Misalkan ini adalah dinding dan juga langit-langit pada sebuah ruangan. Nah, kemudian benda, ini ada sebuah benda bermasa, misalkan masanya adalah 4 kg. Nah, ini diikatkan pada tali seperti ini. Nah, di sini misalkan tegak lurus, kemudian pada tali, dan ini diikat ke sana. Nah, kemudian diketahui sudut yang dibentuk antara tali yang kanan ini dengan langit-langit pada ruangan itu adalah misalkan 53 derajat. Nah, jika di sini 53 derajat, maka di sini nanti ini adalah 53 derajat. Nah, pertanyaannya pada soal ini misalkan ditanyakan adalah berapakah nilai dari tegangan tali T1, kemudian berapakah nilai dari T2, dan nilai dari T3. Nah, baik, untuk menyelesaikan soal ini, maka nanti kita menggunakan persamaan pada hukum Newton. Nah, pada sistem ini dalam keadaan diam, maka kita menggunakan persamaan bahwa sigma F itu sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikannya, kemudian kita akan membuat acuan bahwa pada arah vertikal, ini nanti kita asumsikan sebagai sumbu Y, kemudian pada arah horizontalnya sebagai sumbu X. Nah, kemudian untuk menyelesaikan ini, kita nanti harus menguraikan semua gaya pada tali itu, atau semua gaya pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi diuraikan pada komponen-komponen pada sumbu dan sumbu Y. Nah, untuk bagaimana cara menguraikannya, nanti bisa diingat kembali pada materi tentang penguraian vektor. Nah, kemudian kita lanjutkan pada penguraian gaya. Di sini ada T1, maka nanti ada T1X. Nah, ini adalah T1X. Nah, nilai T1X ini adalah T1 dikalikan dengan cos 53. Kemudian pada arah sumbu Y, komponennya ini namanya adalah misalkan T1Y. Nah, nilai T1Y ini adalah T1 kalikan sin 53. Kemudian pada T2 ini hanya punya komponen pada arah sumbu X saja, sumbu Y-nya tidak ada. Kemudian T3 hanya ada pada arah sumbu Y. Nah, kemudian benda ini memiliki massa. Kalau benda bermassa, berarti dia di tempat atau di planet yang anggap saja ini di bumi, maka dia akan mengalami gravitasi, sehingga ini akan muncul gaya berat V. Nah, berat ini adalah M kalikan G. Jadi nanti ini adalah 4 kali, anggap saja G-nya 10, kita menggunakan pendekatan 10, jadi ini adalah 40 Newton. Nah, kemudian langkah selanjutnya, kita akan meninjau benda atau balok ini. Kita tinjau balok atau benda. Nah, pada balok itu bekerja gaya berat V dan T3. Nah, sistem dalam keadaan diam berarti sigma F Y sama dengan 0. Nah, di situ ada T3, kemudian min W sama dengan 0. Nah, kenapa W-nya diberi tanda minus? Karena ini arah yang berlawanan. Jadi kita tetapkan saja, misalkan yang ke atas ini adalah plus, maka yang arah ke bawah, arah berlawanan berarti negatif. Sehingga untuk sigma FY-nya ini adalah T3 min W. Kemudian ini berarti T3 sama dengan W, atau boleh juga dituliskan W sama dengan T3, itu juga sama saja. Nah, kita sudah tahu nilai dari
gaya berat tadi adalah 40 Newton. Nah, ini sudah ketemu nilai dari T3. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari T1. Nah, untuk mencari pada T1, kita akan melihat dulu pada arah sumbu Y biar lebih mudah, karena pada arah sumbu Y kita sudah menemukan T3. Jadi kita tinjau titik ini, pertemuan atau perpotongan dari tali-tali ini. Nah, kita tinjau pada arah sumbu Y, di situ ada T1 Y min T3, T3 ini sama dengan 0. T1Y itu adalah T1 kalikan sin 53 itu sama dengan T3. Jadi T1 sin 53 adalah 4/5 sama dengan ini 40. Nah, sehingga T1 ini adalah 50 Newton. Nah, sudah ketemu. Kemudian kita lanjutkan pada langkah selanjutnya, yaitu untuk menemukan nilai dari T2. Nah, T2 itu pada arah sumbu X, maka nanti kita akan mengerjakannya bersama dengan T1X. Sekarang kita tinjau pada sumbu X. Nah, pada sumbu X tadi ada ini sigma Fx sama dengan 0, ada T1X min T2 sama dengan 0. T1X adalah T1 kalikan cos 53 min T2 sama dengan 0. T1 sudah kita ketahui 50, kemudian cos 53 ini adalah 3/5 sama dengan T2. Nah, berarti dari sini bisa kita peroleh nilai T2 itu nanti adalah 30 Newton. Jadi nilai dari T2 sama dengan 30 Newton. Nah, jadi kita sudah menemukan nilai dari masing-masing tegangan tali pada sistem tersebut. Nah, jadi demikian pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.